Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka merasakan berjamaah bicara tentang kajian kita dan kita perlu karya yang tadi. Mudah-mudahan ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Coba lihat halaman 157 bagi yang membawa kita. Halaman 157 itu baris kedua, paragraf pertama. Wa qala Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Amr. Jadi kalau ada lawannya itu bukan Umar tapi Amr. Ya. Sebab dalam terjemahan itu salah, Umar. Abdullah bin Amr Inna Rasulullah qala Inna Nuhan alaihi salam lamma hadratul wafat. Rasulullah bersabda ketika Nabi Nuh sakit dan menjelang kematian dan Nabi, jadi dia memanggil kedua putranya. Ibnu itu anak laki-laki, ya. Ibnatul anak perempuan. Jadi di sini Ibnu ini memanggil kedua putranya. Apa dia mengatakan wa anhaquna anisnataini, dan saya mencegah kamu berdua, melarang kamu berdua tentang dua hal. Anhaquna anisyirki wal kufri, saya melarang kamu berdua untuk berbuat syirik dan sombong. Itu yang pertama. Itu harus dibuang, sebab syirik itu ditentukan Allah, musyrik itu orangnya, wal kufri dan sifat sombong. Wa amarna dan saya perintahkan kamu berdua bila ilaha illallah, untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi-Nabi sebelumnya sudah memberikan tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Fa inna samawati wal ardi wa ma fihinna, sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wa ma fihinna dan segala isinya, law bi'at fi kafatil mizani, kalau diletakkan dalam dacin timbangan, wa bi'at la ilaha illallah kafatil ukhra, dan diletakkan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, karena harga pembina, maka kata la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Ini maksudnya kata-kata lafaz zikir la ilaha illallah itu pahalanya sangat besar, ya. Tahlil itu artinya dari halala. Halala itu tahlil. Itu tahlil artinya membaca la ilaha illallah. Jadi masdar, ya. Lawan samawati wal ardi wa ma fihinna, kalau tujuh lapis langit dan 7 lapis bumi, wa ma fihinna dan segala isinya, karena kalawatan ada di satu lingkaran, Audiat lalu diletakkanlah langit dan bumi itu, atau diletakkanlah kata la ilaha illallah alaiha di atasnya, lafazan turunah pasti lebih berat kata la ilaha illallah, atau menang kata-kata la ilaha illallah. Itu yang pertama. Wa amarna, dan saya perintahkan kepada kamu berdua di subhanallah wa bihamdi, untuk banyak membaca kalimat subhanallah wa bihamdi. Bagian juga subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah
atau sebelum subuh. Fa'innaha, karena kata subhanahu bihamdi, sholatu kulli syai'in, sholatnya segala sesuatu. Jadi langit bumi semuanya itu bertasbih dengan kata-kata subhanallah. Cuma kita nggak paham, nggak dengar mereka itu bertasbih, ya. Termasuk ombak. Jadi kalau kita ke pantai, ombak itu bergerak, selalu bergerak, maka dia selama ini bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk yang tidak pernah lepas dari tasbih adalah laut dengan ombaknya. Karena ombak tidak pernah berhenti, ya, kapan saja. Karena mereka itu bertasbih dengan caranya, memang kita nggak tahu, ya. Memang kita lihat nonton doang, kayaknya pandangannya enak, padahal mereka sudah bertasbih, ya. Wa biha yurzaqu kullu syai'in, dengan kata subhanahu bihamdi semuanya itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al-Masih alaihi salam, berkata Isa alaihi salam, al-Masih itu artinya diusap. Jadi Nabi Isa kalau ada orang sakit, ya, diusap, badannya yang sakit sembuh. Itu yang dimaksud al-Masih. Masahat, menyapu, ya. Apa kata dia? Kurba iman al-Mahmud kita. Alat berhukumnya orang yang diajarkan oleh Allah kitabnya. Semalam yang menjabar, kalau dia tidak meninggal dunia dalam keadaan sewenang-wenang. Jabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahlun narik kullu yawmin jawadin mustaqbirin dima'an nan. Penduduk neraka adalah orang yang bersifat kasar, bersifat keras, ya, kemudian mengumpulkan segala jima atau mustakbir, orang yang sombong. Jima itu mengumpulkan segala sesuatu yang jelek, mana, dan melarang segala sesuatu yang baik. Wa ahlul jannah abwaaba wal muqillun, dan penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sedikit kedudukannya. Coba kita lihat pengikut Nabi, ya, mulai dari Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, orang-orang yang memang miskin, ya, tidak punya rumah, ya. Bahkan Abu Hurairah tidak punya apa-apa, tapi setia pada Nabi, tidurnya di masjid, ya. Cuma kalau Nabi di dalam, mereka di luar, ya. Itu dimaksud ahlus suffah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilaina wa aqrabukum minna fil akhirati ahsanukum akhlaqan. Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling kami cintai kepada kamu dan paling dekat kepada kami adalah di akhirat ahsanukum akhlaqan, orang yang baik akhlaknya. Wa inna aqrabukum ilaina, dan orang yang paling kami benci, wa ba'dukum minna, dan paling jauh di antara kami as-sarsaru, itu orang yang sombong. Jadi kalau ngomong dia karena dia merasa pede sampai meliuk-liuk mulutnya, ya, sombong, as-sarsaru. Wal mutasaddiqun, ya, sampai saran mari dia punya dagunya. Nah, itu. Wal mutafakkirun, dan orang yang sombong. Kalau ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana as-sarsaru wal mutasaddiqun? Kami sudah paham yang dimaksud as-sarsaru wal mutasaddiqun. Paham al-mutafakkirun, tapi apa yang dimaksud al-mutafakkirun? Kalau Nabi menjawab al-mutafakkirun. Jadi al-mutafakkirun itu artinya sama dengan al-mutafakkirun, orang-orang yang sombong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yusaru mutakabbiruna yaumil qiyamah min misli suwal usul. Nabi bersabda,
akan digiring orang-orang yang sombong dari kiamat nanti seperti suatu gambar ya, suatu gambar di mana mereka diinjak-injak oleh manusia seperti gambar orang laki-laki yang urut sayin nasabah dianggap kecil oleh sesuatu yang lebih kecil. Cuma yusafuna ila sitnin fi jahannam. Lalu mereka digiring ke suatu penjara di dalam neraka jahanam. Wasifal ladzina kafaru ila jahannam ma'imah. Digiring pasti. Yusafuna digiring. Yuqalu lahu bulas. Jadi nama penjara itu namanya bulas. Takut menarunannya, mereka akan dijilat oleh api, justru nabi mengirim kabar dan mereka diberi minum dengan racun asal tuaninna sisa-sisa makanan daripada ahli neraka. Waqala Abu Hurairah dan Abu Hurairah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah fi suwatil dur atau anna fi hawani akan digiring orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang yang sombong di hari kiamat seperti gambar yang diinjak-injak oleh manusia dengan tidak ada harganya karena rendahnya mereka di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa an Muhammad bin Wasi, dari Muhammad bin Wasi qala dakhaltu ala Bilal bin Abi Burda. Saya pernah ketemu atau masuk dan bertemu kepada Bilal bin Abi Burda. Waktu lahu, saya bertanya kepada dia, Bilal, inna abaka hadatsani, bahwa bapak kamu telah berbicara kepadaku, an abihi, dari bapaknya, dari Nabi dan dari Nabi. Jadi dimaksud kalau dalam hadis ini termasuk silsilah daripada rawi riwayat hadis. Ya. Jadi sampai kepada Nabi an-Nawqal inna fi jahannam awadiyah. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam ada satu lembah. Di lembah itu biasanya pinggir gunung, ya, pinggir gunung. Kemudian ada jurang, disebut wadi. Yuqalu lahu Hakka. Lembah itu bernama Hakka. Hakun ala Allah ayuskinahu kullu jabal. Itu hak atas Allah untuk menempatkan dia, ya, akan dihuni oleh orang-orang kullu jabal yang sewenang-wenang. Jadi orang-orang yang sewenang-wenang, orang yang sombong akan tempatnya di Hakka. Itu suatu lembah yang ada di neraka jahanam. Fa iya ya Bilal, maka jauhilah olehmu wahai Bilal, antakuna mimma yaslimu, agar kau tidak menjadi penghuni, ya, lembah neraka itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna min nari tasran. Sesungguhnya di neraka juga ada satu istana. Jadi al-qiyah mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong itu menempatinya waqtu alaihi dan diistirahatkan di sana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kami berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu mimman minna akal kubal, daripada musa atas orang-orang yang sombong. Wa qala, dan Nabi bersabda, man faraqahu jasadahu, orang yang dipisahkan oleh roh dan jasadnya. Ini maksudnya bahasa singkatnya orang yang meninggal dunia, ya. Karena orang yang meninggal dunia itu rohnya meninggalkan badannya, rohnya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bari'a min salasin, dan dia terbebas dari 3 hal. Dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Apa dia terbebas? Pertama, al-kibru, ya, sifat sombong. Dia tidak mempunyai sifat sombong. Wadain, dia tidak mempunyai hutang. Wal ghurur, dan juga tidak mempunyai sifat dengki. Ghurur itu dongkol, ya, dongkol. Jadi dikatakan dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya,
Miftahul al-ghurur itu gila lilladzina amanu. Ya. Gila sama dengan rugi. Dongkol kata kita. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, la yaqiruna ahadan muslim. Janganlah seseorang menghina orang lain daripada umat Islam. Fa inna fadilal muslimin indallahi kabirun. Sesungguhnya orang yang kecil di antara kaum muslimin maka di sisi Allah dia besar. Sebaliknya, ya, orang yang besar badannya gede dan lain sebagainya, ya di dunia tapi di mata Allah sangat kecil. Itu maksudnya. Jadi jangan kau hina. Karena apa? Karena dia adalah makhluk Allah. Kalau kamu menghina dia berarti menghina makhluk Allah. Wa qala wa mengatakanlah la khalaqallahu al-jannah adna. Ketika Allah menciptakan surga Adam, jadi Adam itu nama surga. Nazar ilaiha, kemudian dia memperhatikan. Jadi Allah memperhatikan, ya, surga Adam itu. Dia mengatakan, anta haram ala kulli mutahaddin. Engkau haram ditempati oleh orang-orang yang sombong. Itu pesan Allah pada surga. Jangan tahu Allah ada orang mutahaddin masuk surga. Anta haram kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang min ahli jannah. Mudah-mudahan. Itu kenapa pembicaraan tadi menerapkan sifat-sifat atau membuang sifat-sifat tiga sifat ini supaya kita tidak menjadi ahli neraka. Pertama adalah orang-orang yang sombong, kedua orang-orang yang tadi sewenang-wenang, dan yang ketiga adalah orang yang menghina orang Islam. Jadi saya cukup sekian, nanti kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.